Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi namadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah karena hingga saat ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sholawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kelak di yaumil masar kita mendapat syafaat dari beliau. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, melalui mimbar yang mulia ini, saya selaku khotib pengganti berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan mengajak kepada seluruh jemaah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, bukan takwa yang hanya diucapkan dalam bibir, melainkan takwa yang dinyatakan di dalam ucapan dan perbuatan sehari-hari, dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, bumi yang kita tempatin adalah planet yang selalu berputar. Ada siang, ada malam. Roda kehidupan dunia juga tidak pernah berhenti. Kadang naik, kadang turun. Ada suka, ada duka, ada senyum, ada tangis. Kadangkala dipuji, tapi pada suatu saat kita dicaci. Jangan harapkan ada keabadian perjalanan hidup. Oleh sebab itu, agar kita tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan tantangan hidup, kita harus memiliki pegangan dan amalan dalam hidup. 3 amalan baik tersebut adalah istiqomah, istikharah, dan istighfar. Istiqomah yaitu kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Orang yang istiqomah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyang keimanan bersama dalam tantangan hidup. Sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup, ibadah tidak ikut redup. Kantong kering atau tebal tetap memperhatikan haram halal. Dicaci, dipuji, sujud pantang berhenti. Sekalipun ia memiliki fasilitas kenikmatan, ia tidak tergoda melakukan kemaksiatan. Orang seperti itulah yang dipuji Allah SWT dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu Rabbunallahu sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu
wala tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Al-Quran Surat Fussilat ayat 30. Yang kedua, istikharah, selalu memohon petunjuk Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan suatu perbuatan. Akan tetapi menurut Islam, tidak ada kebebasan yang tanpa batas, dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Maka seorang muslim yang benar selalu berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan atau mengucapkan sebuah ucapan, serta ia selalu mohon petunjuk kepada Allah. Orang bijak berkata, berpikirlah hari ini dan bicaralah hari esok. Kalau ucapan itu tidak baik, apalagi sampai menyakitkan orang lain, maka tahanlah. Jangan diucapkan. Sekalipun menahan ucapan tersebut terasa sakit, tapi ucapan itu benar dan baik, maka katakanlah, jangan ditahan. Sebab lidah kita menjadi lemas untuk bisa meneriakkan kebenaran dan keadilan, serta menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mengenai kebebasan ini, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan rambu-rambu kehidupan. Beliau bersabda, Atani Jibril faqala, ya Muhammad, isama si'ata fa innaka mayyata, wa ubini masi'ata fa innaka mufarid, wal mala masi'ati fa innaka majjiyabihi. Jibril telah datang kepadaku dan berkata, hai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau suatu saat akan mati. Cintailah apa yang engkau sukai, tapi engkau suatu saat pasti berpisah. Dan lakukanlah apa yang engkau inginkan, sesungguhnya semua itu ada balasannya. Hadis riwayat Baihaqi dari Jibril. Yang ketiga, istighfar, yaitu selalu introspeksi diri dan mohon ampunan kepada Allah Rabbul Izzati. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, baik sebagai individu maupun kesalahan sebagai sebuah bangsa. Setiap kesalahan dan dosa itu sebenarnya penyakit yang merusak kehidupan kita. Oleh karena ia harus diobati. Tidak sedikit persoalan besar yang kita hadapi akhir-akhir ini yang diakibatkan kesalahan kita sendiri. Saatnya kita introspeksi masa lalu, memohon ampun kepada Allah, melakukan koreksi untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah dengan penuh keridhaan Allah. Dalam persoalan ekonomi, jika rezeki Allah tidak sampai kepada kita disebabkan karena kemalasan kita, maka yang diobati adalah sifat malas itu. Kita tidak boleh menjadi umat pemalas. Malas adalah bagian dari musuh kita. Jika kesulitan ekonomi tersebut karena kita kurang bisa melakukan terobosan-terobosan yang produktif, maka kreativitas dan etos kerja umat yang harus kita tumbuhkan. Jemaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi, tiada kehidupan yang sepi dari tantangan dan godaan. Agar kita tetap tegar dan selamat dalam berbagai gelombang kehidupan,
Tidak bisa tidak, kita harus memiliki dan melakukan 3 amalan di atas, yaitu istiqomah, istiarah, dan istighfar. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk menatap masa depan dengan keimanan dan nikmat yang melimpah. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum faltafihuhu innahu ghafurur rahim.